Membangun kepercayaan pelanggan. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih kalau misalkan nih Anda baru belajar ya membuat website. Ya, ini khususnya seri usaha pembuatan website. Jadi kalau misalkan kalau baru belajar atau tidak ada portfolio, ada nggak sih yang percaya sama saya? Nah, kita akan bahas kali ini ya. Jadi tonton sampai habis ya. Oleh karena itu, kita mulai dengan rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman sehat semua. Nah, masalah yang ada di pikiran kita adalah yang baru belajar ya, tidak percaya diri karena baru belajar membuat website. Nanti kira-kira kalau orang komplain bagaimana ya? Atau kalau misalkan diminta sama orang fitur tersebut, terus kemudian kamu tidak bisa, bagaimana ya? Ya. Terus kemudian kurang dipercaya pelanggan. Misalkan Anda udah menetapkan harga nih, tapi pelanggan nggak yakin nih, ya kan? Uangnya bisa balik lagi nih kalau tidak memuaskan. Nah, ini kadang-kadang pikiran-pikiran seperti ini sangat membuat kita berhenti jadi kadang-kadang. Nah, bingung kemudian mau memberikan harga ya. Nah, topik-topik seperti ini yang saya sering sekali diminta konsultasi oleh murid-murid ya, murid-murid di Baba Studio yang ikut kursus membuat website. Mereka mengutarakan hal yang sama ya. Jadi di sini juga kita melihat bahwa banyak sekali murid-murid atau peserta yang baru belajar memang tidak percaya diri ya. Itu wajar, itu normal. Oleh karena itu mereka membutuhkan ya teman atau sahabat yang mensupport mereka, yang membuat mereka tuh terus berjalan ya. Nah, di sini juga saya ada komunitas Telegram ya, komunitas Neo Digital. Nah, silakan teman-teman bisa gabung di sini, bisa bertanya, bisa berdiskusi dan sebagainya mengenai hal ini nanti ya. Nah, teman-teman, keterampilan yang harus teman-teman miliki nih untuk membuat agar setelah belajar atau menonton video ini teman-teman bisa langsung praktek ya. Teman-teman harus bisa beli dan konfigurasi domain dan hosting ya. Caranya cari aja di Google ya, jasa beli domain dan hosting. Nah, silakan lihat harganya. Kemudian teman-teman harus bisa juga install dan konfigurasi WordPress ya. Bisa menginstal plugin Elementor untuk melayout website dengan mudah, dengan cepat. Kemudian plugin WooCommerce untuk bikin toko online. Nah, kemudian juga theme WordPress ya. Jadi teman-teman bisa memilih theme-theme yang bagus, tema-tema yang bagus, tampilan-tampilan yang bagus untuk kalian tawarkan ke customer. Nah, teman-teman juga harus bisa buat icon, bisa cari gratis di freepik.com atau bisa buat logo instan di Wix Logo dan banner pakai Canva. Kalau teman-teman bisa Photoshop itu lebih bagus lagi ya. Ini keahlian minimal teman-teman yang harus teman-teman miliki. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa lebih dari ini lebih bagus ya. Tapi kalau ini saja dijalankan keterampilan ini, nah yang nanti akan saya jelaskan, teman-teman pasti akan mendapatkan manfaatnya. Di sini langkah pertama adalah teman-teman harus bisa buat website yang profesional ya. Yang disebut profesional ini sebatas yang penting kalau misalkan orang melihat, customer melihat itu keren banget, rapi, gambarnya bagus, meyakinkan. Nah, teman-teman nggak usah pusing zaman sekarang tuh teman-teman bisa cari nih ya, tim WordPress company profile, nih berbayar atau yang gratis cari aja di Google free team WordPress company profile. Nah, silakan pilih yang menurut teman-teman profesional ya, atau silakan bertanya dengan teman, sahabat, kira-kira ini bagus atau enggak, supaya tampilan website teman-teman bagus ya, tampilannya menarik. Nah, kemudian yang langkah kedua adalah silakan di sini. Nah, di sini ada banyak sih tim-tim WordPress yang teman-teman bisa pilih ya. Teman-teman tinggal ganti gambarnya, tinggal ganti tulisannya, selesai ya. Nah, ini zaman sekarang tuh kalau kita nggak tahu cara cepat, ini nanti akan ketinggalan dibanding dengan kompetitor ya. Terus kemudian silakan buat landing page. Landing page ini ya biasanya itu ditujukan memang untuk jualan ya. Cuma satu halaman aja, nggak banyak-banyak ya. Sementara teman-teman karena memang baru belajar, buat satu halaman aja, nggak usah banyak-banyak. Misalkan ada headernya,
silakan bikin logo ya di Wix logo tadi ya, nama jasanya apa ya, silakan pilih nama jasa Anda, domain, dan kalau bisa domainnya harus yang apa nama itu, yang profesional, jangan yang gratisan ya, supaya teman-teman bisa dipercaya. Kemudian di sini ada slider gambar dan kata-kata penawaran, contohnya seperti ini ya, silakan dilihat sendiri ya. Misalkan membuat web development dalam waktu 1 minggu misalkan, atau 3 hari, tergantung dari apa namanya itu, kemampuan teman-teman. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa memilih kan, karena teman-teman belum ada portfolio nih. Nah, silakan pilih saja cuplikan-cuplikan WordPress yang gratisan dari situs orang lain ya, situs yang gratis tentunya ya, bukan situs orang lain ya, situs yang gratis. Silakan dibuat thumbnail di sini, dilinkkan ke website tersebut ya. Dilinkkan di website tersebut seakan-akan Anda punya portfolio, padahal itu memang demo untuk website gratis gitu ya. Contohnya misalkan saya lihat di sini sebentar. Nah, ini kan kalau di Just Free Themes ini kan ada website e-commerce ya. Dia di sini tuh ada live demo ya. Jadi silakan saja apa namanya, pilih bikin thumbnail atau gambar kecil, masukkan di sini. Terus kemudian kasih aja linknya live demo. Jadi pas klik di ini, dia langsung ada demonya. Tuh, ada demonya tuh ya. Tuh, ada demonya, ada latest produk ya. Jadi seakan-akan Anda punya portfolio, padahal ini memang gratis disediakan oleh Just Free Themes ini ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan tim-tim gratis ini untuk jualan ya. Nah, ininya sih memang gratis, tapi kan jasa Anda menginstal tim ini kan bisa dihargai oleh orang lain. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang merah-merah ini dimaksudkan untuk meletakkan pilihan-pilihan yang customer Anda bisa pilih itu. Nah, kemudian footer, alamat rumah, kontak, sosmed yang bisa dihubungi, silakan taruh di sini. Setelah Anda jadi membuat landing page, ini kan artinya nih produk Anda nih, ini Anda punya gedung ya, punya toko, punya tempatnya di website. Nah, kemudian nanti orang datang ke website Anda, kemudian ternyata ada penawaran menarik, terus kemudian saya bisa pilih bikin website seperti ini ya. Jadi karena kalau orang dikasih kata-kata saja, lisan, mereka nggak kebayang dalam pikiran mereka, tapi pada saat mereka bisa melihat sendiri, bisa ngeklik, bisa melihat tampilannya seperti yang tadi ditunjukkan, itu langsung mereka jadi paham, jadi mengerti. Nanti untuk kedepannya tidak ada salah paham lagi ya. Jadi misalkan Anda bilang, nih gambarnya harus menarik dalam pikiran Anda kan beda dengan pikiran customer. Nanti debat kusirnya akan repot. Lebih baik Anda kasih referensi, kasih visualnya, ini loh binatangnya seperti ini yang disebut menarik. Nah, kalau setuju artinya kan Anda sudah punya kesamaan frekuensi ya, bahwa yang disebut menarik tuh gambarnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Kemudian, nah nomor 2 adalah buat pilihan untuk customer yang tadi sudah saya bicarakan ya. Silakan pilihkan galeri-galeri theme WordPress dari Just Free Themes tadi. Nah, ini kan seperti ini ya. Nanti customer bisa pilih nih. Silakan pilih Anda ingin website seperti apa. Nah, kalau mereka bingung, Anda nggak usah nunggu customer. Langsung Anda harus yakin, Pak, yang ini saja ya. Jangan biarkan customer Anda mikir terlalu panjang. Karena kalau mikir biasanya tuh langsung dia bingung, setelah dia bingung dia ragu-ragu, setelah ragu-ragu nggak jadi ya. Jadi Anda sebagai web developer harus punya kepercayaan diri untuk memilihkan yang terbaik untuk customer ya. Kalau misalkan Anda ditanya customer Anda sendiri bingung, misalkan terserah Bapak, tergantung. Nah, itu kadang-kadang customer juga bingung. Kalau bingung, mereka nanti ragu-ragu untuk menggunakan jasa Anda ya. Jadi Anda harus memberikan solusi gitu. Jadi misalkan customer bingung, pilihkan saja salah satu yang menurut Anda bagus ya. Dan percayalah pilihan Anda ya paling cocok untuk customer ya, karena memang Anda menyarankan hal itu. Kemudian dari landing page tersebut ya, misalkan ini kan nggak ada kategorinya ya. Misalkan Anda mau menawarkan beberapa kategori, misalkan landing page yang cuma 1 halaman aja ya. Mana timnya? Misalkan ini 1, 2, 3 ya. Terus kemudian personal blog. Ini adalah kebutuhan customer. Misalkan Bapak, Ibu mau buat apa? Mau buat brosur kah? Ya, itu disebut landing page cuma 1 halaman saja, atau membuat personal blog yang isinya cuma artikel
berita tentang pengalaman si customer tersebut ya. Kemudian buat company profile ya, di situ ada produk si customer, kemudian profilnya, atau toko online misalkan customer Anda ingin buat toko online. Nah, ini disesuaikan dengan kemampuan Anda ya. Kalau misalkan Anda baru bisa buat blog atau company profile, silakan pilih salah satu, nggak harus semuanya ya. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Anda. Nanti di sini Anda bisa memilih misalkan landing page tiga pilihan. Ya nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak juga customer bingung. Kemudian personal blog ada tiga. Ya tiga saja ya. Misalkan landing page kayak gimana nanti tampilannya, personal blog kayak gimana, company profile kayak gimana, e-commerce kayak gimana. Pilih aja tiga ya dari yang tadi di sini ya, justfreeteams.com ini ya. Pilih saja tiga, nggak usah banyak-banyak ya. Itu saja sudah bagus kok ya. Nah, setelah itu baru, nah di sini teman-teman, soft skill sangat dibutuhkan untuk membangun trust customer kepada Anda ya. Ini juga membangun brand Anda. Brand Anda seperti apa sih? Oh, kalau misalkan si Anda responnya cepat di WA, Line, Telegram, customer akan merasa aman. Ya, artinya kalau misalkan ada kesulitan, Anda cepat menjawab. Kalau misalkan Anda lama menjawab, waduh nanti kalau saya ada kesulitan mereka harus tanya ke siapa, padahal mereka ingin menggunakan jasa Anda. Kemudian ramah dan bersahabat dalam komunikasi. Nah, ini juga penting ya. Jadi walaupun Anda sebel sama klien yang gaptek, tetap saja jelaskan dengan sabar, dengan ramah, dengan bersahabat, seakan-akan Anda ingin membantu atau mendidik mereka. Jadi kadang-kadang memang seperti itu teman-teman. Jadi nggak semua orang paham dengan website ya. Jadi mau tidak mau Anda harus punya bahasa yang mungkin analogi-analogi, misalkan kalau domain itu seperti alamat rumah ya, hosting itu seperti gedungnya. Jadi Anda harus punya analogi sehingga mereka mengerti. Karena kalau Anda bahasa teknis pasti akan kesulitan dalam komunikasi dengan klien yang gaptek. Kemudian tepat waktu dan janji ini juga sangat penting ya. Karena ini juga membangun trust customer kepada Anda ya, membangun brand. Nanti kalau mereka senang dengan Anda, mereka akan kuar-kuar ya. Word of mouth istilah ininya. Jadi mereka akan panggil teman-temannya, keluarganya untuk untuk bikin website dengan Anda. Kemudian inisiatif dan memberikan solusi. Jadi jangan menunggu customer, misalkan misalkan customer bingung. Saya bingung ya produknya mau apa ya. Jadi Anda harus memberikan solusi. Bapak produknya ini aja. Misalkan klien mau buka toko online. Produknya baju, celana segala macam apapun gitu. Jadi Anda memberikan solusi. Karena kadang-kadang setelah ada orang yang memberikan solusi, dia langsung lampunya nyala di kepala ting gitu ya. Jadi tiba-tiba dia ini. Tapi kalau misalkan kalau Anda sebagai pembuat website punya nilai tambah, bisa membimbing customer, bisa memberikan konsultasi dengan customer akan merasa aman ya. Jadi ini yang membuat customer betah dengan Anda karena ya Anda memberikan solusi. Pokoknya Anda di sini wawasannya harus luas ya, harus bisa punya inisiatif memberikan solusi. Jangan biarkan customer bingung gitu. Ya udah misalkan gini, sebentar ya Pak, saya coba pikirkan dulu. Gini aja Pak, saya bantu. Misalkan Bapak ini. Jadi solusi ya. Nah, kemudian memberikan laporan perencanaan progres. Misalkan Anda juga bilang bahwa ini Pak, websitenya selesai dalam 7 hari. Nanti hari pertama saya buat logo dulu, hari kedua ini. Jadi kasih tahu customer ya. Dan kemudian progresnya seperti apa, kalau kesulitan seperti apa ya. Nah, itu silakan diskusikan dengan customer Anda. Sehingga pada saat customer dilibatkan dalam proses ini, kan customer Anda jadi pinter ya. Pada saat dia jadi pinter, bisa jadi dia bisa menjadi marketing untuk Anda ya. Karena kan dia sudah pinter dan dia bisa bicara dengan teman-temannya, keluarganya, dan kemudian mereka ingin buat website, pasti yang ditelepon Anda dulu ya. Jadi soft skill ini yang sangat dibutuhkan di masa-masa ini ya. Bentuk kebiasaan dan meningkatkan kepercayaan ini. Kemudian nomor 3, bantu customer tambah portfolio. Nah, ini ya, kalau misalkan teman-teman bingung ya, silakan tawarkan jasa Anda ke teman, sahabat, dan keluarga dan berikanlah secara gratis. Nah, atau kalau misalkan mereka ingin bayar seikhlasnya juga silakan ya. Tapi kalau mereka kadang-kadang nggak nyaman, bingung, ntar saya kalau kasih kemurahan, ya udah, saya sekarang kasih gratis aja gitu ya. Kemudian tapi kalau misalkan biaya domain sama hosting per tahun silakan ditagihkan. Misalkan
oh Bapak buat website di tempat saya gratis deh, karena kan saya juga baru belajar ya, saya juga ingin memberikan yang terbaik untuk Bapak atau Ibu gitu kan. Jadi terima kasih atas kesempatannya, percaya walaupun dikasih gratis kan tetap saja dia juga merasa nyaman gitu kan. Jadi bukan berarti apa kita bantu mereka atau kita kasih bantu tapi mereka nggak enakan, ya bilang aja ini sama-sama bantu Pak, Bapak percaya sama saya juga memberikan website gratis, nanti ada syarat dan ketentuan, nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Nah, tapi Bapak biaya domain sama hosting tanggung aja, ini Pak segini, misalkan 150.000 per tahun, 250.000 per tahun, dan diperpanjang gitu ya. Nah, diinformasikan bahwa 7 hari pengerjaan, kemudian di sini teman-teman silakan, teman-teman mau punya target berapa portfolio nih sebelum nanti bisa mulai memberi harga ya. Misalkan tahu 3 portfolio, teman-teman udah bisa taruh di websitenya gitu. Terus kemudian, nah ini teman-teman juga harus edukasi customer ya. Misalkan, Pak, ini kan saya buat untuk Bapak ya, harus di email, bahwa harus di WA ya, jangan lisan, karena kalau lisan nanti customer juga nggak akan ngerti. Jadi tuliskan ini bahwa batas pekerjaan yang Anda lakukan adalah tidak merubah total tim WordPress yang telah dipilih oleh customer. Jadi hanya menggantikan elemen-elemen tertentu untuk disesuaikan dengan identitas customer. Seperti apa elemen tersebut? Ganti logo ya. Silakan Anda bisa bikin logo di sini ya. Ini cepat banget bikin logo ya. Jadi di sini, nah, jadi teman-teman hanya membuat kayak namanya apa, jasa pembuat website misalkan. Ini kemudian langsung si Wix logo ini membuatkan alternatif logonya. Nah, ini tinggal dipilih sama customer. Ya, silakan Bapak ingin pilih yang mana ini. Jadi teman-teman nggak usah nggak usah mikir terlalu jauh, karena kan memang ini gratis dan mau murah ya. Jadi ada harga, tentu ada kualitas ya. Tapi bukan berarti teman-teman memberikan yang terburuk, enggak ya. Teman-teman memberikan pilihan, tuh ada ratusan logo yang bisa Bapak pilih. Misalkan, oh saya suka nih yang ini ya, silakan teman-teman capture terus kemudian taruh di website si customer ya. Jadi customer senang punya logo ya, Anda bisa membantu dengan cepat ya. Ini mah di generate logo cepat sekali ya, nggak usah mikir nih, tinggal klik nama, udah itu isi beberapa form, langsung ada pilihan beberapa puluh atau ratus logo ya. Ini kalau misalkan nggak puas ada load more lagi tuh ya. Tuh ya, bagus-bagus sekali ya. Tuh. Ya, tuh. Ya, kira-kira seperti itu di wix.com ya. Kemudian pembuatan banner menggunakan Canva ya. Jadi misalkan Canva ini yang ini ya. Jadi misalkan ada templates, kemudian ada website. Nah, ini ada pilihan nih. Nah, misalkan kasih tahu. Jadi bicaralah secara visual dengan customer, jangan bahasa lisan, jangan bahasa tulisan yang tidak ada gambarnya. Bapak suka yang mana gambar ini? Nanti saya akan ganti gambarnya, nanti ganti tulisannya, misalkan diskon 50% atau jasa apa. Ya, setelah itu inilah banner Bapak. Ya, misalkan ini gambarnya nanti saya akan ganti dengan sesuai dengan pilihan. Misalkan ini juga sama. Jadi Anda hanya ganti gambar dengan tulisan aja, tapi tidak membongkar seluruh layout ini ya. Layout ini artinya ini tetap ada, tulisannya segini ya. Nggak bisa panjang-panjang ya. Kalau memang tulisannya segini ya segini aja. Ini juga sama, kalau customer pilih yang ini ya tulisannya sebatas ini. Namanya template ya. Kalau template kan terbatas. Oleh karena itu ya kita pilih mana yang sesuai ya. Jadi kalau yang namanya template, istilahnya kita harus menyesuaikan kebutuhan kita dengan kebutuhan template, bukan sebaliknya ya. Kalau sebaliknya itu custom, itu harganya beda lagi gitu ya. Nah, untuk copywriting, itu kata-kata, kadang-kadang ini juga masalah bagi customer. Wah, saya bingung ya kata-katanya apa ya. Misalkan mereka ingin bikin slider gitu kan, ya Anda bantulah dengan memberikan referensi. Pokoknya jangan membiarkan customer Anda mikir ya. Yang penting kalau misalkan berikan pilihan, istilah gitu. Satu, jangan bikin customer mikir. Dua, Anda berhak untuk memberikan pilihan kepada customer atau membantu mereka memikirkan mau seperti apa ya. Karena kebanyakan orang-orang nggak tahu mau bikin website, terus kemudian websitenya isinya apa, gambarnya apa, nggak tahu. Yang penting kadang-kadang ada yang mau ikut-ikutan saja ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini syarat dan ketentuan berlaku teman-teman. Kalau misalkan memberikan gratis, nanti bilangnya sama customer, Pak, nanti website Bapak akan diletakkan di website saya ya sebagai portfolio, dan
Saya juga minta testimoninya berupa video supaya nanti bisa dimasukkan ke website saya ya. Nah, inilah yang nanti akan menjadi nilai tambah Anda kalau Anda ingin menjual ya jasa membuat website dengan harga tertentu. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, ini teman-teman keahlian yang paling dibutuhkan saat ini. Jadi kalau misalkan teman-teman punya keahlian yang ingin ditambahkan, di sini ada artificial intelligence berupa programming, UX design berupa desain, ini marketing ya, online marketing, scientific computing juga programming. Nah, kebetulan juga Baba Studio ini lagi diskon nih 50% ya. Ada program digital marketing, desain grafis, programming web, dan bisa bikin aplikasi mobile ya. Ini ada JavaScript dan juga ada SEO ya, bagaimana website Anda di halaman 1. Kemudian juga ini ada data science dengan Python ya. Ini data analytics. Nah, itu kalau misalkan teman-teman ingin punya mentor, punya instruktur pribadi yang untuk kalau misalkan Anda tanya-tanya bisa. Nah, itu Anda bisa ambil kursus di sini. Nah, terima kasih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada website yang sudah jadi yang ingin ditujukan kepada saya, silakan bisa mention di Instagram Zebirineo, Twitter, FB, YouTube ya, atau bisa bergabung di komunitas Neo Digital Telegram ya. Diklik aja di sini atau silakan diklik deskripsi di bawah ini. Dan silakan tunjukkan ya hasil karya teman-teman membuat landing page penawaran. Nanti saya akan komen di kolom komentar ya. Kalau Instagram silakan diisi di komentarnya, atau YouTube isi di komentarnya, atau silakan juga bisa join di komunitas Neo Digital. Nah, di situ nanti saya bisa bantu untuk mereview landing page-nya teman-teman. Ya, semoga teman-teman bisa sukses dengan ilmu ini dan harus percaya diri. Terima kasih.